Kapten Bule ini nyasar dan dia mendarat di bandara yang salah. Dan yang mengejutkan, mereka itu terbang hanya dibekali peta pendaratan fotokopian. Dan itu pun kabur, samar. Sebuah pesawat 737 seri 300 berangkat dari Bandara Polonia di Medan menuju Bandara Minangkabau di Padang Pariaman. Sejak awal penerbangan, nih cuacanya udah bikin deg-degan. Hampir sepanjang rute ini pesawat nyelam di dalam awan. Jadi mereka harus belok kanan, belok kiri hanya untuk menghindari awan CB yang kalau dipaksa ditabrak, bikin kepala pusing. Tapi untungnya ini hanya berlangsung kurang lebih 1 jam saja. Hingga akhirnya saat ingin mendarat di Padang. Awalnya semuanya lancar, pesawatnya sudah berada di localizer nih, kurang lebih 10 nautical mile dari ujung landasan runway 33 di Minangkabau. Tapi disinilah si Kapten Bule mulai ngaco. Meski dia tahu posisinya masih jauh, masih 10 miles dari Minangkabau, mata si Kapten Bule tiba-tiba menangkap ada sesuatu yang samar nih, seperti landasan di sebelah kanan. Dan dengan penuh keyakinan si Kapten Bule perintahkan si co-pilotnya, contact tower, Minang Tower, runway inside. Artinya, landasan sudah terlihat. Namun, sepersekian detik, pikiran Kapten Bule itu jadi ragu. Kok track ILS-nya nggak lurus ya? Kok landasannya ada di sebelah kanan? Ini ada apa ya? Ingatan si Kapten Bule langsung melayang ke kejadian 1 bulan yang lalu. Ketika ia harus go around di Pangkal Pinang karena viewernya yang lagi ngaco. Dan si Kapten Bule di sini berasumsi, jangan-jangan nih ILS di Minangkabau juga lagi error, sama tuh kayak viewer di Pangkal Pinang. Dan si Kapten Bule tidak mau mengulang kejadian go around seperti yang bulan lalu. Dengan tekad yang bulat, si Kapten Bule ini memutuskan bahwa dia harus mendaratkan pesawatnya di bandara yang baru saja dilihat tadi. ILS dia matikan, dia beralih ke visual approach. Jadi dia akan landing menggunakan mata doang guys. Karena landasan juga udah kelihatan menurut dia. Ternyata ketinggian pesawatnya terlalu tinggi. Dan dia melakukan manuver side slip. Jadi dia buat pesawatnya jadi miring supaya bisa turun lebih cepat. Bahkan pesawat ini bisa turun dengan kecepatan minus 1700 feet per minute. Ini gede banget. Landing gear diturunin, terus flat 40 juga dipasang. Dan ini jelas-jelas adalah pelanggaran SOP. Karena pesawat dalam kondisi unstabilized approach. Dan kalau mau dipaksakan buat mendarat, ini resikonya gede banget. Tapi ajaibnya, ini pesawat bisa mendarat mulus. Skill si Kapten Bule memang bukan kaleng-kaleng guys. Sampai dia sadar nih, ada yang aneh ya. Kok bandaranya sepi banget? Setelah pesawatnya parkir di apron, dia menghubungi tuh pramugarinya yang di belakang. Mbak, kayaknya kita udah mendarat di bandara yang salah deh. Ternyata ini adalah Bandara Tabing, Bandara Padang yang lama. Pramugarinya yang mulai panik karena penumpangnya mulai bertanya-tanya, akhirnya menghubungi operasional yang ada di Jakarta. Dia memberitahu kejadian bahwa mereka ini sekarang sedang berada di Bandara Tabing karena salah mendarat. Dan investigasi